Shalom semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Tuhan karena hingga pada saat ini kita masih boleh ada, masih bisa merasakan kasih Tuhan. Dan seperti biasa kita akan kembali disegarkan oleh sedikit bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Kami sangat amat bersyukur dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyegarkan kembali hati, pikiran, dan jiwa kami dengan renungan pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau katakan melalui renungan pagi ini. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita sudah melewati tanggal 14 Februari, di mana 14 Februari ini sering kita rayakan sebagai Hari Kasih Sayang, Valentine Day. Nah, di tanggal 14 Februari ini banyak banget pasangan-pasangan yang mengekspresikan kasihnya gitu. Dimana ada yang mengekspresikan kasihnya dengan ngucapin selamat hari Valentine, aku sayang kamu, I love you. Terus ada yang memberikan coklat, memberikan bunga, bahkan ada yang ngajak dinner dan menghabiskan satu hari itu bersama pasangannya. Nah, teman-teman, bicara tentang kasih, seringkali kita mendengarkan cerita kasih ketika ada orang yang memberikan kasihnya kepada pasangannya atau kepada temannya atau kepada orang tuanya, pokoknya kepada orang yang dia kasihi, tetapi mereka yang diberikan kasih ini tidak merasakan kasih itu, tidak merasakan kasih yang sudah diberikan orang ini tadi. Nah, teman-teman, sebetulnya kenapa sih itu bisa terjadi? Bisa aja itu terjadi karena cara kita mengekspresikan kasih, cara kita mengungkapkan kasih itu nggak sesuai sama bahasa kasih orang yang kita kasihi. Nah, teman-teman, terus apa sih bahasa kasih itu? Atau teman-teman mungkin sering dengar nggak sih istilah love language itu? Jadi bahasa kasih itu sendiri adalah sebuah titik yang jika tepat kena, maka orang yang menerimanya akan merasa benar-benar dikasihi dan dihargai. Nah, teman-teman, bahasa kasih setiap orang itu beda-beda. Nah, namun seringkali kita cenderung menganggap bahwa bahasa kasihnya kita sama dengan bahasa kasih orang yang kita kasihi. Jadinya kita seringkali memperlakukan orang yang kita kasih itu ya sesuai caranya kita sendiri. Padahal belum tentu bahasa kasih kita itu sama dengan bahasa kasih orang yang kita kasihi. Padahal apa yang kita suka itu belum tentu orang yang kita kasih itu suka, dan apapun yang terbaik bagi kita itu belum tentu terbaik bagi orang yang kita kasihi. Nah, teman-teman, dalam Yohanes yang ke-15 ayat yang 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, teman-teman, dalam hal mengasihi, tentunya patokan kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan dalam hal mengasihi. Nah, teman-teman, gimana sih Tuhan Yesus itu mengasihi kita? Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang sangat luar biasa, dengan memberikan nyawanya supaya kita bisa mendapatkan keselamatan, karena karena Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa kita semua pasti itu membutuhkan keselamatan setelah dunia nanti berakhir. Nah, Tuhan itu memberikan kasih-Nya kepada kita itu dengan cara Ia mengerti apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik untuk kita. Nah, hal itulah yang menjadi teladan bagi kita ketika kita akan mengasihi orang lain. Dalam kita mengasihi orang lain, kita perlu mengerti nih apa yang dibutuhkan orang lain, apa yang mereka inginkan. Jadi kita mengekspresikan kasih kita itu bukan lagi menurut apa kemauan kita, tapi sesuai dengan apa yang orang yang kita kasihi itu butuhkan, seperti itu. Nah, teman-teman, menurut Dr. Gary Chapman,
yaitu seorang penulis buku Five Love Language asal Amerika. Nah, dia itu mengungkapkan 5 jenis bahasa cinta. Jadi yang pertama itu adalah words of affirmation, yaitu kata-kata pujian, di mana orang dengan tipe bahasa kasih ini akan merasa dicintai ketika mereka mendengarkan kalimat-kalimat positif dari orang yang dikasihinya, seperti kata-kata pujian, apresiasi, terus pengakuan, dukungan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, teman-teman, ada love language quality time, di mana orang dengan tipe bahasa kasih ini akan merasa dicintai dan dikasihi ketika ia menghabiskan waktu dengan orang yang dia kasihi, entah dengan cara bercanda atau ngomongin hal-hal yang serius, dan bahkan menghabiskan waktu tanpa gadget seperti itu. Lalu yang ketiga adalah receiving gifts, di mana orang dengan tipe bahasa kasih ini akan merasa dicintai ketika mereka mendapat pemberian dari orang yang dikasihi, entah itu nggak seberapa mahal, itu tuh akan diapresiasi oleh pemilik bahasa kasih ini. Terus yang keempat itu acts of service, di mana orang dengan tipe bahasa kasih ini akan merasa dicintai dengan cara orang yang dia kasih itu memperlakukan dia. Nah, yang terakhir adalah physical touch, di mana orang dengan tipe bahasa kasih ini akan merasa dikasihi ketika orang yang dicintainya itu memberikan sentuhan pada dia, kayak gandengan atau mungkin pelukan, seperti itu. Nah, teman-teman, yang menjadi renungan kita sekalian adalah, apakah kita sudah mengerti bahasa kasih orang yang kita kasihi, entah teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita. Nah, dalam hal menggenapi perintah Tuhan untuk mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita perlu tahu apa yang sesama kita itu butuhkan, apa yang terbaik bagi sesama kita. Karena bisa aja kasih yang kita berikan itu nggak tersampaikan secara maksimal karena kita tidak mengerti bahasa kasih orang yang kita kasihi. Nah, jadi teman-teman, coba kita belajar juga untuk menurunkan ego kita supaya kita mau lebih mengenal orang yang kita kasihi dan mau mengerti apa yang mereka butuhkan dan apa yang terbaik bagi mereka, supaya kita bisa menyampaikan kasih itu dengan lebih baik dan supaya cocok di hati mereka, seperti yang sudah Tuhan Yesus contohkan untuk kita semua, dengan mengerti apa yang terbaik bagi kita. Nah, teman-teman, demikian renungan kita pada pagi hari ini, kiranya bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur jika pada pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk meneladani perbuatan kasih-Mu, di mana Engkau mengasihi setiap kami ketika Engkau sudah mengerti apa yang terbaik bagi kami. Kiranya ya Tuhan, setiap kami juga boleh mengasihi setiap sesama kami dengan mengenali lebih dahulu sesama kami, mengenali apa yang terbaik dan apa yang sesama kami inginkan. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai setiap kami, kiranya Engkau senantiasa berjalan bersama kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.